Contoh, jika seandainya Pak suara ahli kubur kita dikasih dengar, kelompongan rumah kita pas tembok kuburan. Iya, kalau yang matinya orang-orang soleh semua, dia lagi pada zikir di kuburan. Kalau yang mati tukang mabok semua, tiap hari Johor diseksa, asa digebukin, maghrib diinjak-injak dulu. Besok bisa mati kita tiap hari. Dengar orang diseksa, na'udzubillahimin. Jadi alhamdulillah kita tadi dikasih dengar suara tangisan cerita ahli kubur. Inilah mumpung nih memasuki bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban, bahasa Arabnya, bahasa Jawanya bulan Roah, lalu dibagusin jadi bulan arwah. Maksudnya kirim doa kepada para arwah ahli kubur. Apa tujuan dan maksudnya? Jangan pernah melupakan sejarah Bang Haji Kundarto, Bang Peri dan lain-lain anaknya. Dia bisa jadi begini berkat jasa daripada Emak Haji Ati dan Bapak Haji Atin. Betul apa benar? Sekarang imbal baliknya tiap waktu, Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tiap waktu itu berapa semua? 13 itu semua. Enggak, sekarang berapa? 11 baca Allahumma gfirli. Itu kira-kira di kuburan yang pas itu dikasih cukup, amin. Di kuburan yang jadi bidadari, terus bapaknya jadi raja di kuburan. Kata Bapak Haji Atin, Emak Haji Ati, enak ya kita mati, enak ya? Enak. Orang mati jadi alam kubur yang pahalanya banyak, amalnya banyak, meninggalkan anak-anak soleh. Jakarta mati tahun dari dulu mati aja kata dia nih. Mati enak buat orang yang beriman punya amal soleh. Kenapa enak? Ini habis lebaran banyak kondangan, orang mati kagak mikirin kondangan. Agak mikirin bayar apa-apa, PBB bebas semuanya. Di alam kubur tinggal senang-senang menerima kucuran amal kebaikan dari sahabat, tetangga, dan terutama dari anak-anak yang soleh. Alhamdulillah. Begitu maksudnya. Jadi kalau ditanya lebih tinggi mana derajatnya salam kepada ahli kubur dengan membaca Yasin, lebih tinggi mana derajatnya salam kepada ahli kubur dengan sodako acara haul yang malam hari diselenggarakan oleh keluarga almarhum Bapak Haji Ati. Jawab Pak, lebih tinggi mana nilainya? Lebih tinggi sodako, lebih tinggi baca Yasin, lebih tinggi ziarah sambil berdoa. Ya liwat doang, assalamualaikum ya ahli kubur, kan bentaran tuh. Itu memuliakan ahli kubur, dia kita doain. Apalagi udah assalamualaikum ya ahli kubur, kita duduk di atas makam orang tua kita. Bang Kundarto baca Yasin, Mary baca Tabarok, duduk mantapan mereka. Upi kulku, gampang-gampang aja upi banget. Semuanya pada baca Quran. Besok di jalan mana-mana nih, udah belum? Mana-mana itu. Al-Mukarram Haji Mary Irawan yang mimpin. Ila hadratin Nabi la ilaha illallah. Khususun ila ruhi Emak Haji Atin wa Bapak Haji Emak Haji Atin wa Bapak Haji Atin wa usulihima wa furu'ihima wa dhawil hukuki alaihima ajmain. Kata Bang Peri, bi anna Allah al-karim yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fil jannah. Kata bapaknya, ini Peri bukan Peri bah, Peri kayak Ustaz udah jadi sekarang. Alhamdulillah, mantap. Kagak bisa kayak Ustaz tawasul. Enggak usah kagak jadi jarak kubur Pak. Cukup Allah Maha mengetahui. Kita datang ke kuburan tetap assalamualaikum Mah. Assalamualaikum. Enggak apa-apa begitu juga. Yang murid nyaut, waalaikumsalam. Ya ahli kubur kita kan idam. Nyampe di kuburan nih. Kalau kuburnya kayak rumah kondangan. Assalamualaikum. Namanya enggak apa-apa. Apa-apa, duduk dah, ada kiblat geng, ada ketan boleh, tergantung posisi letak kuburannya bagaimana. Jangan fanatik kok kudu ada pulon, lah kalau ngulur tembok bagaimana? Kudu ada ketan, tembok pas-pasan. Dia posisi cari posisi yang enak, ada pulon kok, lebih bagus kiblat, ada ketan boleh, ada kalor ibu juga boh. Kita boleh lu kamu udah di kuburan malu. Ngomong begini, ya Allah, saya hanya bisa baca kulhu beberapa kali untuk emas saya. Sampaikan pahalanya. Boleh gak begitu? Boleh gak?
Gampang gak ziarah kubur? Gampang gak? Kerjain besok kalau gampang. Kalau bisa mani bapak kita emang sudah dinempel kita kan. Ntar bulan puasa ziarah terus. Pak Ustadz katanya kalau bulan puasa ahli kubur masuk. Dia kerja. Gak disiksa katanya kalau banyak dosa, benar. Apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, setan dipenjara. Penjara anak nakal. Setan dibelenggu, setan dipenjara. Berarti nggak usah ziarah. Pemahaman ziarah terus. Kan nanti bulan Syawal neraka dibuka lagi. Andai kata maaf ini mah bapak ibu kita, keluarga kita memang dosanya belum diampuni, pas mau diseksa, lah ini stoknya banyak kata malaikat, kagak jadi, tahu begitu. Jadi bulan puasa kita ziarah sebagai pembelaan buat persiapan nanti bulan Syawal, andai kata diperiksa lagi kesalahannya oleh malaikat. Alhamdulillah, justru bulan puasa jadi lebih bagus. Bulan puasa sekali ziarah kita baca Yasin sama dengan 1000 kali baca Yasin, pahalanya penting itu. Gede kan? Yasin makna apa? Kulhu, ya baca kulhu sekali, baca kulhu ziarah dia masih di atas makam orang tua, sama juga sekali, sama juga 1000 kali baca kulhu itu satu. Nah, kalau 10 kulhu dikaliin naik, gede nggak pahalanya itu? Kata emaknya, kata babanya, tumben ya anakku pada ziarah ini ya, tumben ya. Pastilah kalau yang belum pernah ziarah orang tua pada ngomong gitu pasti. Sebab orang-orang yang ada di alam kubur senantiasa memantau Pak kepada anak-anaknya, jangan salah itu. Saban malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah. Yuk rame-rame untuk minta doa bacaan Quran walau sekalimat. Kalau tidak dikirimi langsung pulang ke kuburan. Sambil mangku tangan dia pulang tetangisan. Ngelongok mak kita, ngelongok bapak kita, anaknya kagak ada yang baca Yasin. Kita lagu kucing garong, kita lagu goyang gombreng, baru main apes sama Jumat, itu babak ngomong sesumpah. Nanti bakal ngerasain kayak gua di alam kubur. Kagak ada yang doain. Gua disiksa setiap hari oleh malaikat. Begini rupanya kelakuan lu pada. Gua sumpahin ya Allah, laknat mereka semua. Makanya jangan salah. Anak yang durhaka dari orang tua hidup sampai mati kagak ingat doain, lihat hidupnya. Kagak ada yang berkah. Kalau kata orang kampung, orang kampung pelawat, kagak ada yang mujizat. Tahu mujizat? Kerja apa aja dipecat mulu, pancol ditolak perempuan mulu, dagang apa aja kagak ada untungnya, rugi lagi rugi. Punya kontrakan, yang kontrak pada kabur, bayar kagak, kan suek. Betul apa benar? Punya mobil 55-nya nabrak, kalau nabrak dibawa kabur supir. Itu hidup suek kalau begitu. Cari titik masalahnya di mana? Oh rupanya gua jarak-jarak ke bapak gua ya. Tuh begitu. Ini saya bilang. Rasulullah adalah manusia yang paling utama di langit maupun di bumi. Keduanya Syekh Abdul Qadir Jailani dan para wali-wali yang lain. Kemudian dari runtutan orang-orang mulia, menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, itu orang tua kita adalah gerbangnya. Orang tua kita gerbangnya untuk menuju kepada orang-orang yang mulia. Paham nggak? Pergi haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi ziarah ke kubur orang tua setahun sekali. Ini anak soleh apa salah? Soleh apa salah? Agak mudah nih anak. Pergi haji berkali-kali, umroh berkali-kali, ziarah kubur kemanya setahun sekali. Bukan hanya salah, agak mudah. Harusnya memang orang tua kita bukan seorang ulama, betul nggak?
Abu Yakuci Turtusi bin Ki Haji Abu Yadimiati waliullah itu wali. Bukan betul. Silsilah beliau nyampe ke Sunan Gunung Jati Cirebon, kelas pangkatnya wali. Kalau bukan wali kagak mungkin pengajian sampai ribuan orang, betul nggak? Kelas ustaz paling banyak 100 orang yang ngaji, itu pun diiming-imingin umroh. Lihat Abu Yakuci kalau pengajian tiap hari minggu orang membludak sampai ke jalan-jalan raya. Karomah apa itu? Karomah waliul. Beliau dari hidup sampai wafatnya tenang, pahala kayak hujan deras. Bapak kita, emak kita siapa yang doain ayo? Betul kagak? Bapak kita kiai bukan, wali, iya kali kita. Bapak kita bukan siapa-siapa. Bapak kita hanya orang biasa, kalau bukan yang datang ziarah kepada kuburannya. Kalau bukan kita menyuruh siapa? Nyuruh ambil, kudu pahit. Ya walaupun ambil kagak minta loh, kan mil bapak gua aja loh. Beres ngaji terima kasih ditabok. Apa? Ingat Pak, bapak kita bukan seorang wali, bukan seorang ulama, orang biasa. Lalu bukan anak cucu, mantu ponakan yang ziarahi makomnya, nggak ada lagi yang lain. Betul apa benar? Paling dapat kiriman dari yang ziarah di kubur itu. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bihadihil makbarah. Dapat tuh. Kalau kayak nakas harus poge, tak enak, lapar juga. Coba 13 anaknya berhubungin kuburan Haji Atin, berhubungin kuburan Haji Atin. Itu pahala subhanallah. Kata ahli kubur yang lain, rumah Eti enak bener ini. Rumah Atin enak bener, iya alhamdulillah gue punya anak pada ibadah semua. Gak kayak gua, ini ongkok sama orang Belawan, ongkok. Anak gue mau gue tinggalin banda ya, agak daging. Emang apa? Gak ada yang jarang. Kayaknya gue dapet nakas poge. Tadi anak gue pada bayar senggok bagian. Jadi Pak, tolonglah ziarah ke makam orang tua kita ya. Apalagi makam orang tua kita di pemakaman umum itu orang-orang yang gak pernah diziarahin, kebagian doa dari kita yang ziarah saat itu. Amin. Sehingga dia nangis tuh kalau kita bisa dengar suara dia. Tom, terima kasih Tom, gara-gara lu datang ke kuburan babalu, ke kuburan malu. Gua kebagian rahmat dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah Tom, terima kasih. Mudah-mudahan umur panjang, anakku mainan banyak, tapi kagak ada yang ingat sama sekali. Nauzubillahi min. Acara haul seperti ini ajaran Nahdlatul Ulama, Islam Nahdlatul, bukan ajaran Islam lain, bukan ajaran Wahabi, bukan ajaran Nahdlatul Ulama. Apa artinya para ulama-ulama mengajarkan kita seperti ini? Hei manusia, kamu pun nanti akan diacara-haulkan oleh keluargamu. Kamu pun nanti akan mati, akan pulang ke alam kubur. Tidak cukup amalmu untuk menangkis daripada siksaan azab malaikat Jabaniyah. Kamu butuh bantuan amal, bantuan pahala anakmu, keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dari doa yang dibaca, dari yasin yang disantunkan, sholawat yang disampaikan, sedekah berupa zakat infak yang diberikan, yang diniatkan pahalanya untuk dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi saya ingin mengatakan beruntung almarhum Bapak Haji Atin dan Ibu Haji Eti punya anak-anak pada soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Taruhlah Bapak gak bisa bikin acara kayak begini, minimal kita setiap seminggu sekali ziarah ke kuburan orang tua kita. Sanggup nggak nih Pak? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Engkau lu masih pada ada nggak? Engkau lu ada. Kuburannya di mana? Udah cari belum? Udah jarang belum? Cekek kan lu? Belum. Pak, ayo Pak, ini puasa tinggal kalau nggak Senin Selasa. Tapi kalau nanya mau puasa kapan? 1 Ramadan udah pasti itu. Kalau nggak Senin Selasa, Sabtu Minggu kesempatan tuh jarah ya. Ya Pak ya. Kalau kita kagak mau jarah, ntar kita juga belangsak di kuburan. Betul kagak? Lah, kita tahlil nanti akan berbalik itu pahala buat kita. Kalau mati banyak yang tahlil, amin. Kita sholat
baik sholat 5 waktu maupun sholat jenazah kita ngikut umpamanya, itu pun nanti akan kembali pada saat kita mati yang nyolatin banyak. Amin. Mau pas kita mati orang nyolatin kita dorong-dorongan, lu aja, ayo mau. Itu mayat dari pagi sampai sore, begitu baik itu Ustaz ambil, lu aja kan. Oh begitu Pak. Kan yang enak pas kita mati orang berebut bayarin kita. Buah. Kayaknya gak jadi sebanyak. Ya artinya banyak yang nyolatin kita, semuanya merasa kehilangan. Kayak gue Uci kemarin itu semua orang pada nangis. Beliau bukan semata-mata seorang kiai, memang di waktu dari muda sampai beliau wafat sholatnya rajin. Itu juga bisa kayak begitu, walaupun tidak seperti sempurna kayak beliau. Kalau beliau yang nyolatin ribuan, minimal kita mah ada 10 orang udah alhamdulillah minimal. Apalagi semakin penuh nyolatin kita. Makanya sisa umur yang ada pada diri kita, yuk kita manfaatin untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu. Minta sehat walafiat buat ibadah, minta rezeki yang banyak, duit yang banyak untuk bekal ibadah, umur yang panjang juga niatin untuk bekal ibadah. Ibadah kalau dijabarin banyak, maaf termasuk di tempat ibadah itu. Alhamdulillah, nah memperik kedukung, tenang aja. Ya kan, ini kumpul kayak begini cari nafkah pagi-pagi pulang sore, sampai keringat, fler-fler umpamanya. Itu ibadah, itu jihad wa fi sabilillah. Jangan salah tuh Pak. Jadi ojol, jadi duit, ibadah. Pak Ustaz kalau mancing bagaimana mancing? Kalau emang gak ada kerjaan lain, hanya mancing, kita pulang dapat ikan buat makan anak ini, ibadah juga. Tapi saya ingetin, dimanapun orang mancing kagak bakal mengalami kemajuan. Ini saya ingetin. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan antara sesama manusia, termasuk makhluk selain manusia, itu nilainya di sisi Allah sebagai ibadah, pengabdian. Makanya benar apa yang dikatakan Allah, jika siapapun di antara kita pengen hidup mulia, kata Allah begini, Duribat alaikumud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Akan aku timpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya kepada Allah, sholatnya cakep, amin, puasanya cakep, terawihnya mantap. Besok terawih di masjid ini baru-baru penuh, asar udah bos jana gelar, pagian, enggak penuh ya? Penuh itu siapa yang datang itu juga bingung ya, dapat seminggu ringkes, bingung itu. Musola penuh di mana juga penuh, bener dah. Ini umpamanya bikin terawih penuh nih kalau malam pertama, ya. Apalagi Bang Ferry, ini kalau jadi bang cepat Pak. Subhanallah. Penuh besok di masjid itu, kita bingung siapa? Bisa jadi malaikat kali ya. Dia karena menyambut kebahagiaan kedatangan bulan Suci Ramadan, bisa jadi. Terus Allah dapat 3 hari dari ringkes. Artinya kalau memang orang sini terawih semua, Pak kalau bisa mas terawih semua, Pak takutnya kalau kita nggak terawih semua, ini kan terawih udah dikasih kelonggaran nih, udah terawih semua, kalau kita nggak pernah terawih, ntar corona udah nyampe bandar, tapi balik lagi kemari. Emang corona apa Pak? Itu corona peringatan buat orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu. Benar? Buat orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu kan peringatan. Makanya ketika datang musibah, peringatan dari Allah, yang kena bukan yang brengsek doang, yang kalem kena, ulaka kena, ulama kan ulama itu yang ketularan itu yang kena. Ketika musibah datang, ketika bala datang atas peringatan Allah,
Yang jahat kena, yang baik kena, yang dermawan, yang pelit kena, yang dermawan juga kena. Itu begitu tuh. Makanya kalau ada orang yang bilangin kita lagi pada main judi, diam, berhenti. Jangan duit gua. Yang neraka juga gua. Iya, ini neraka lo. Ntar kalau mati, lu mandi dewek. Bungkus dewek, ke kuburan dewek. Kurang ajar lu. Kan ada orang yang dibilangin ajakin berantem. Maksudnya lu main judi, main tapi jangan lewat malam begini malah berisik. Lu tahu mang duit. Yang nempel juga di bibir lu tuh yang kita ditapang kalau pada main lu. Yang susah langsak lu. Tapi kalau musibah udah datang, yang lagi cicil kena. Disenggol sama corona, betul kan? Ini kan gara-gara corona, akhirnya kemarin terawih, kemarin tuh ya, betul kagak? Job gue pada hilang ceramah. Salam pengantin maaf karena ada larangan prokes. Job terpaksa dibatalin sesuai lu kata saya. Undangnya 2 bulan yang lalu. Punya mau ganti rugi kayak kagak. Udah masuk kali. Kagak bukan. Saya mah bukan Ustaz Lenong, bukan. Cap sentak brebek saya mah. Ini aja undang dadakan tadi. Untung kagak ada barengan. Punya mau kalau udah dibatalin ganti rugi kayak tenang Pak Ustaz, setengahnya dikasih berapa? Gope alhamdulillah. Mendingan ini kagak ganti rugi kagak. Aduh, begitu telepon lagi, lu mau batalinnya? Masih tahu aja belum? Tuh, kemarin tuh Ustaz apa di rumah? Apa udah saya pikir aja udah. Itu dampaknya tuh musibah kalau udah datang nyelang saya cepat bikin berlaksak semua mau, betul apa benar? Makanya udah dah. Jadi ini peringatan corona, adanya corona peringatan dari Allah Subhanahu supaya kita selalu ingat. Kan Allah nyuruhnya begini, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jika kamu ingin diingat selalu oleh aku, kamu ingat dong sama aku, kata begitu. Jika kamu aku anugerahkan rezeki, bersyukur kepada aku, bersedekah, jangan jadi orang bakhil. Ini udah dicontohin sama lurah. Lurah, sedekah, anak yatim. Bapak juga jangan kalah, rumah janda. Assalamualaikum, Pak. Ada apa ya Bang RT? Saya kagak mau kalah sama lurah. Emang apa lurah sebenarnya yatim? Saya panas. Terus saya menyantunin anak empok nas, saya berjanda kagak punya anak, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Man saya alal armilati kal mujahid fi sabilillah. Siapa orang yang datang ke rumah janda yang lakinya mati, punya anak yatim, itu sama juga pergi perang membela agama Allah, jihad fi sabilillah. Ayo kalau bingungan kamu mana bang, gue mau jihad. Janda yang ditinggal mati sama laki. Kudu yang cakep mengaji. Apa kudu yang cakep? Ya itu mah pilihan. Kalau kita mau sedekah kan kagak perlu orang cakep ya Pak ya. Pak Amil ya. Kalau kita mau bagi orang sih. Kalau kan kita bagi cakep tuh, kalau yang jelek mati kagak bagi duit. Betul kagak? Ya syukur-syukur nih gue datangin cakep, biar gue resep ngefek. Aturan nasi gope jadi 1 juta. Minta nomor WA. Enggak apa. Jadi para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh mengingat Allah supaya Allah ingat sama kita. Kita disuruh banyak bersyukur karena Allah tiap detik memberikan rezeki. Alhamdulillah. Makanya kata Allah nih, Bang Haji Kundarto ingetin Allah. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengingatkan
menyeru, kalian bersyukur atas segala nikmatku, jangan kalian dikit atau banyak, yang penting kalian menerima dengan cara baik, Pak. Buat apa banyak, duit haram semua, betul apa benar? Buat apa banyak, bukan duit kita, duit amal masjid. Banyak emang 100 juta duit amal masjid kita pegangin, diambil haram, betul kagak? Tapi walaupun 10 juta asli duit kita halal, mendingan mana yang 100 juta tapi duit masjid. Ayo, ini 10 juta duit kita asli, bagian dari mertua, ngetol, alhamdulillah. Ya kan kemarin udah ngetol kemarin nih. Hah? Serempet gak Pak? Jalan tol, serempet gak? Kalau pengen serempet dong sono sekarang. Allah mengingatkan sama kita, bersyukur la azidannakum, di rezeki ditambah. Ini maksud dapat haji Kudarto sedekah. Kata malaikat, kata Nabi, fal yazdad, bertambah rezekinya, sedikit pun kagak bakal dikurangin. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalau orang-orang yang bersedekah hidupnya gak ada ujian? Ada, tapi ada jalan keluar. Amin. Ujian pasti ada semua orang. Cuman bedanya kalau orang kaya pelit, kalau dia ada musibah gak ada jalan keluar. Tapi kalau yang orang kaya rajin sedekah, ada musibah, ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka tiap-tiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinlah setiap ada kesulitan Allah akan kasih kemudahan. Buat siapa? Buat orang yang kaya tapi dermawan. Buat siapa? Buat orang yang punya pangkat dan jabatan tapi amanah. Amin ya rabbal alamin. Sejam ya? Udah apa terus ini? Bukan lempos ini. Oh udah di lem bos ya? Udah di lem belum? Kalau udah di lem udah nih. Kalau masih dibuka itu kan harapan ditambah air. Jangan berhenti. Oke tanya di lem belum? Belum? Lanjut. Udah setuju. Jadi ini kita ceramah sambil ngobrol aja bang ya. Gak usah bingung ini bahasanya. Orang kampung bosmu ini mah ya betul nggak? Kalau makan sama kepala teri sama kepala gesek udah akan kita mah ya. Sambut Ramadan dengan kebahagiaan. Man fariha bi dukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Belum lagi kita puasa Ramadan, belum lagi tarawih. Senang saja dengan datangnya Ramadan. Kita ngomong alhamdulillah ya Allah, ketemu lagi sama bulan suci Ramadan. Terus kita bercita-cita saya mau tarawih sebulan, saya mau puasa sebulan, insya itu bagian dari kegembiraan hati. Kata Nabi, Allah haramkan jasad kita daripada api neraka. Amin ya rabbal. Almarhumah Ibu Haja Eti dan Bapak Haji Atin adalah menjadi calon-calon pemilik surga. Amin. Atas doa dari anak-anaknya, doa birrul walidain, doa kewajiban dari anak untuk orang. Yuk kita baca rame-rame. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Pak ini doa. Ini doa kewajiban dari kita buat orang tua. Kalau kita sering baca doa ini, nanti pun kita kalau sudah tua, kalau kita sudah meninggal, anak pun pasti bakal baca doa ini. Insya. Jadi tiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh minimal. Sedang repot-repot kita, jangan pernah lupakan ini doa. Doa kebaktian kepada kedua orang. Seminggu sekali datangin kuburannya untuk menggembirakan hati mereka, menggembirakan ruh mereka di alam kubur. Insya mudah-mudahan Bang Haji Kudarto sekeluarga dan seluruh keluarga besar Bapak Haji Atin bin Haji Thohir dan Ibu Haja Eti binti Haji Munggah
seluruh keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, selamat, diberikan keberkahan, keberuntungan, dan kedua ahli kubur, orang tua daripada Bang Haji Kudarto, Allah jadikan sebagai ahli surga, dan ahli kubur kita semua Allah jadikan mereka semua ahli surga. Kita jadi anak-anak yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, semoga hidayah yang datang dari Allah yang bersemayam dalam dada kita bisa menjaganya dengan senantiasa tekun untuk mendirikan sholat 5 waktu, amin. Tekun berpuasa Ramadan, tekun menjalankan ibadah tarawih selama sebulan, insya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada sehat semua, alhamdulillah. Buat keluarga kita diantaranya mungkin ada yang kurang sehat, siapa saja ya. Ada yang kurang sehat, kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang sakit kantongnya, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan banyak rezeki, banyak duit, sehingga tarawih getol, puasa getol, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.